بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Dari perkataan Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwasanya banyak di kalangan orang-orang manusia, khususnya di kalangan para ahli kalam, ahli filsafat, mereka diberi kecerdasan tapi tidak diberi kesucian. Mereka diberi pemahaman tapi tidak diberi ilmu. Mereka diberi pendengaran, penglihatan dan juga hati, akan tetapi semuanya itu tidak berarti apa-apa bagi mereka. Kenapa? Karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah, dan mereka dengan sebab pengingkaran tersebut terhadap Allah akan diazab oleh Allah, dan itu semuanya akan menjadikan kebinasaan, kehinaan bagi dirinya, khususnya nanti di akhirat. Baik. Di antara penjelasannya adalah mereka diberi kejelasan tapi nggak diberi kesucian. Dan kita berlindung kepada Allah dari yang seperti ini, di mana kecerdasan mereka itu justru akan menjadikan hujjah argumentasi atas mereka. Kecerdasan itu akan menjadikan nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla di yaumil hisab, mereka juga akan justru dijerumuskan. Karena apa yang Allah telah anugerahkan tidak digunakan untuk mengikuti kebenaran, mengimaninya dan mengamalkannya. Justru menolak, bahkan mengolok-olok ayat-ayat Allah. Sayyid barakallahu fikum. Sebagaimana mereka diberi pemahaman, akan tetapi mereka tidak punya ilmu sama sekali. Seseorang jika berbicara atas dasar pemahaman, bukan atas dasar ilmu, ulang lagi. Seseorang ketika dia berbicara atas dasar pemahaman semata, tidak atas dasar ilmu, maka dia akan sesat dan sia-sia. Menurut saya rasa, nampaknya, gitu kan. Semuanya asumsi kalau bahasa lebih pasnya itu. Menurut akalnya, menurut rasionya, menurut logikanya dan seterusnya. Tapi tidak ada didasarkan, disandarkan kepada ilmu. Apa itu ilmu? Qala Allah wa qala Rasulullah SAW. Maka ya rahmani Allah wa iyyakum, ini hati-hati. Ada di kalangan manusia itu yang memiliki kecerdasan sekaligus memiliki pemahaman. Dia mampu mengungkapkan apa yang ada di kepalanya, yang ada di perasaannya dengan bahasa yang indah. Sehingga sampai dikatakan dalam pepatah yang sangat dikenal itu adalah inna min ba'dil kalam as-sihr. Atau sesungguhnya sebagian dari kalam, dari sebuah pembicaraan, dari sebuah perkataan itu bisa menjadi sihir. Apa itu? Membuat seseorang terpedaya. Sihir itu apa sih? Menampakkan sesuatu tidak sebagaimana faktanya. Sebenarnya kisah ahli sihirnya Fir'aun, melemparkan tali temali dalam bentuk potongan-potongan yang banyak, kemudian diterapkan sihir padanya sehingga ditampakkan seakan-akan dalam pandangan manusia yang menyaksikan itu menjadi ular yang hidup, sehingga mereka pun ketakutan. Padahal sebetulnya sama sekali tidak seperti itu faktanya. Itulah sihir. Dan sangat berbeda dengan ketika tongkat Musa alaihissalam dilemparkan menjadi ular. Betul-betul memang jadi ular. Apa buktinya? Buktinya akhirnya para tukang sihir itu mengakui kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Itulah sihir. Boleh jadi seseorang punya kecerdasan, punya pemahaman, namun ketika kepandaiannya dalam bicara, pandainya berargumentasi, pandainya dia membuat sebuah ungkapan-ungkapan yang membuat orang tersihir dengan perkataannya. Dan ini banyak digunakan di dunia
perdagangan, jual beli, dunia sales, ya. Orang yang semula nggak tertarik menjadi tertarik, orang yang semula cuek menjadi perhatian, berbagai macam cara. Sekali lagi, kecerdasan pemahaman tak akan memberikan manfaat ketika didasari dengan ilmu dan tidak disucikan oleh Allah. Artinya disucikan itu adalah tidak menyimpang. Apa yang dipahami dengan kecerdasan otaknya itu tidak menyimpang dari syariat Allah, sehingga harus didasarkan kepada ilmu. Maka Allah wa Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang yang berbicara hanya atas dasar pemahaman bukan atas dasar ilmu, maka dia akan sesat dan akan sia-sia. Ya, dan itu banyak dihukum di berbagai dalil. Siapa yang berkata tentang Allah, siapa yang berkata tentang agama ini dan seterusnya tidak atas dasar ilmu, artinya tidak ada dalilnya dari Al-Quran, tidak ada penjelasan dari hadis Rasulullah SAW, maka sebut dia telah sesat. Dan ini berbahaya sekali ya ikhwah. Oleh sebab itu ilmu harus kita tuntut, ya, maksudnya kita harus belajar. Karena dengan ilmu itulah kita akan membangun akidah dan ibadah kita dengan benar. Baik. Kembali kepada pembahasan kalimat afalam takunu ta'qilun. Maka apakah kalian tidak memikirkannya? Ayo ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum. Apa maksudnya? Tidakkah kalian menggunakan akal kalian yang Allah telah karuniakan kepada kalian untuk memahami berbagai hal yang ada dalam agama ini? Apa itu? Untuk memahami tentang betapa kerasnya permusuhan syaitan terhadap Allah, Rasulullah, dan juga kaum yang beriman. Ya, tidakkah kita gunakan akal untuk memahami ini, betapa nyata permusuhan syaitan itu terhadap Allah Azza wa Jalla? Dan juga tidakkah kita menggunakan akal kita untuk memahami tentang apa yang dia, yaitu syaitan, lakukan berupa perbuatan penyesatan terhadap manusia, anak keturunan Adam, dengan ayat ataupun kalimat di awal ayat yang tadi kita sebutkan. Walaqad adalla minkum jibillan katsira. Ya, sungguh benar-benar ya, syaitan itu telah menyesatkan sebagian besar dari kalian anak keturunan Adam. Insyaallah. Enggak juga kita menggunakan akal kita untuk memahami ini. Kemudian juga yang ketiga, dari yang pertama itu enggak, apakah kita enggak menggunakan akal kita untuk memahami betapa nyatanya permusuhan syaitan itu kepada Allah? Yang kedua, tidakkah kita gunakan akal kita untuk memahami betapa memang syaitan itu senantiasa berusaha menyesatkan manusia, anak keturunan Adam, dan itu sudah terbukti sebagaimana yang diberitakan Allah dalam ayat ini. Dan yang ketiga, tidakkah kita menggunakan akal kita untuk memahami akan azab yang sangat pedih, yang dahsyat, yang akan ditimpakan kepada syaitan dan mereka yang mengikutinya? Jadi tiga ini yang kita disuruh menggunakan akal kita. Itulah syaitan, jelas dia itu musuh. Itulah syaitan, jelas dia itu selalu mengajak kepada yang sesat. Itulah syaitan, jelas diancam dengan azab Allah yang dahsyat. Ya, maka pikirkan itu, gunakan akal. Baik, barakallahu fikum. Namun apa yang terjadi, kebanyakan manusia lebih mengikuti hawa nafsunya yang akhirnya menutupi akalnya. Ya, seperti itu aja ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Sebagaimana digambarkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah Fussilat ayat 17. Wa amma thamudu fahadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda. Ya. Dan adapun kaum Samud, fahadainahum, kami telah memberikan kepada mereka petunjuk. Tapi apa jawabannya? Fastahabbul 'ama 'alal huda. Akan tetapi mereka justru lebih memilih mengikuti hawa nafsunya daripada mengikuti petunjuk dari Allah Azza wa Jalla.
Ya, sehingga apa yang terjadi sebagai akibat itu diberi petunjuk nggak mau pakai, malah apa yang dipakai yang dituruti hawa nafsunya. Apa itu hawa nafsu? Segala sesuatu yang menyimpang dari petunjuk. Apa itu petunjuk? Wahyu Allah. Dari mana pemahaman seperti ini? Dari perkataan Allah Azza wa Jalla ketika memberikan tazkiyah kepada Rasulullah SAW. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sama sekali tidaklah apa yang diucapkan olehnya yaitu Nabi Muhammad SAW itu dari hawa nafsunya. In huwa illa, semata-mata yang diucapkan oleh beliau tidak lain tidak bukan adalah wahyu Allah yuha, yang diwahyukan, yang diturunkan kepada beliau SAW. Artinya hawa nafsu itu adalah yang bertentangan dengan wahyu. Maka segala sesuatu yang menyimpang dari wahyu itulah al-hawa. Maka ketika dikatakan mereka fastahabbul ama 'alal huda, mereka lebih mencintai, lebih memilih ya hawa nafsunya daripada petunjuk. Artinya di sini menggunakan kalimatnya bukan ahwa ya, ama. Ama ini buta. Buta artinya apa? Sesat. Apa artinya sesat? Tidak mengikuti petunjuk. Dan di sebutan yang lain itu adalah al-ahwa atau hawa. Sehingga dikatakan seseorang mengikuti hawa nafsunya atau tersesat jika apa yang dia pahami, apa yang dia amalkan, apa yang dia ajarkan menyimpang dari al-huda, dari petunjuk Allah dan Rasulnya. Ya, sehingga kalau ada orang mengatakan, kita katakan antum jangan ikuti hawa nafsu. Enggak, saya enggak ikuti hawa nafsu. Ya, maka kita jawab apa? Yang antum yakini, yang antum pahami, yang antum amalkan, yang antum ajarkan, ada nggak kesesuaian dengan dalil? Ada nggak kesesuaian dengan nas dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Rasulullah SAW? Jika jawabannya tidak sesuai, itulah yang dimaksud dengan hawa nafsu. Ya, karena kita mengatakan hawa nafsu itu cuma marah, iri, dengki, sesuatu yang sifatnya penyakit hati. Padahal al-hawa ya itu adalah segala sesuatu yang tidak sejalan dengan wahyu Allah Azza wa Jalla. Maka ya rahimani Allah wa iyyakum, itulah yang terjadi. Petunjuk turun, tapi orang tidak menggunakan, atau manusia kebanyakan tidak menggunakan akalnya untuk memahaminya, kemudian mengikuti petunjuk itu. Kenapa? Terpedaya, tertipu, ya, yang hawa nafsu itu ditunggangi oleh syaitan. Baik, ayolah rahimani Allah wa iyyakum, kita coba membuat beberapa catatan yang ini sudah dibuat di dalam kitab ini sebagai faedah dari ayat yang tadi sudah kita bacakan dan kita jabarkan. Yang pertama, manfaat yang kita ambil atau faedah yang bisa kita ambil adalah penjelasan mengenai permusuhan syaitan kepada keturunan Adam, dan itu sudah berhasil menyesatkan dalam jumlah yang sangat banyak dari anak keturunan Adam. Bahkan sangat banyak sekali. Nah, di sini di buku ini menggunakan dua penekanan. Ya. Ini kalau ketemu ahli bahasa Indonesia dikatakan ini kalimatnya nggak efektif gitu. Tapi justru di sinilah pesan akan lebih kuat. Ya. Makhluk jumlahnya sangat banyak sekali yang berhasil disesatkan oleh syaitan. Dan itu fakta. Ya. Itu fakta. Sebenarnya tadi dijelaskan dari 1000 semuanya masuk neraka kecuali 1. Masya Allah. Sedikit kita jelaskan biar kita tidak pesimis ya kalimat ini, karena ini disampaikan di hadapan para sahabat pun para sahabat merasa berat. Ya Allah, 1000 cuma 1. Kami ini para sahabat ada 1000 atau tidak berarti cuma 1. Baik, barakallahu fikum. Beberapa penjelasan yang rahimani Allah wa iyyakum, beliau menjawab, sampaikanlah berita gembira bahwa kalian berada pada dua umat yang tidaklah keduanya ada pada sesuatu melainkan keduanya akan memperbanyaknya.
yaitu Ya'juj Ma'juj. Artinya ya ikhwah, 1:1000, satu masuk surga, sisanya masuk neraka. Ini bukan mayoritas lagi, hampir semua. Ya, ini sebuah perbandingan berdasarkan keseluruhan dari umat manusia anak keturunan Adam. Sehingga boleh jadi terkumpul di satu tempat, di satu zaman, ada 100 orang. Dia semuanya ahlul jannah, Masya Allah, amin. Kok katanya 1000:1 atau 1:1000? Ini berapa tadi saya sebut? 100. 100. Harusnya kalau 100 berarti 1/1000-nya, kan gitu. 1/1000-nya berapa? Enggak sampai 1 orang kan? Ya. Pembanding ini tidak selalu terjadi penghitungannya, pembandingannya di satu tempat, di satu zaman. Tapi secara keseluruhan dari umat anak keturunan Nabi Adam. Sehingga ketika dikatakan oleh Nabi SAW, tidaklah bahwa kalian berada pada dua umat yang tidaklah keduanya ada pada suatu, melainkan keduanya memperbanyaknya. Ya'juj dan Ma'juj maksudnya. Artinya pada saat disebutkan kebanyakan manusia itu justru tersesat sehingga masuk neraka, tidak selamat dari neraka sehingga tidak bisa masuk surga, maka dari 1000 itu cuma satu, boleh jadi yang 1000 itu adalah umat terdahulu dari kalangan Ya'juj dan Ma'juj, dan yang satu itu adalah umat Nabi Muhammad SAW. Ya, karena ini tidak hanya bercerita tentang umat Nabi Muhammad saja, tapi semua anak keturunan Adam. Ya, dan kita berharap semoga kita yang duduk di majelis ini, ya, termasuk yang terpilih untuk masuk surga selamat dari neraka. Dibandingkan dengan mungkin manusia di luar sana, mungkin orang manusia di zaman sekarang, mungkin di zaman yang akan datang, atau dibandingkan dengan manusia di zaman sebelum. Amin ya rabbal alamin. Baik. Ini memperbesar harapan, karena harapan yang kuat terhadap rahmat Allah itu akan disambut juga oleh Allah dengan memberikan rahmat kepada kita. Baik. Jadi poin yang pertama dari faedah ayat yang sedang kita bahas adalah permusuhan yang nyata pada syaitan, dan berhasilnya permusuhan itu dengan menyesatkan mayoritas atau jumlah yang sangat banyak dari anak keturunan Adam. Maka hati-hati. Yang kedua ialah rahimani Allah wa iyyakum. Peringatan. Kenapa harus ada peringatan? Agar kita hati-hati terhadap syaitan. Kenapa? Syaitan, ya, di dalam setiap apa yang dilakukannya mustahil di dalamnya ada petunjuk, lawan dari kesesatan. Sekali lagi, mustahil dari setiap usaha dari syaitan itu ada petunjuk. Justru di semua yang dilakukan syaitan dalam rangka sebagai bentuk permusuhannya dan dendamnya kepada anak keturunan Adam untuk berusaha sebanyak-banyaknya menyesatkannya. Makanya hati-hati, jangan pernah percaya terhadap apa yang datang dari syaitan. Yang ketiga, dikatakan di sini adalah orang yang mengikuti syaitan dalam upaya menyimpangkan manusia dan penyesatannya, maka apa dikatakan? Dia termasuk yang disebut afalam takunu taqilun, artinya itu orang yang tidak berakal. Nah, di sini kita akan ambil beberapa faedah nanti. Jadi, yang tadi belum kita sebutkan, afalam takunu taqilun artinya apakah kalian tidak memikirkannya? Maksudnya orang yang dia mengikuti syaitan, yang menyimpang dari petunjuk, tersesat, termasuk ketika seseorang terjatuh dalam maksiat, maka itu tertuduh, teranggap sebagai orang tidak berakal alias jahil. Ya, ada sebuah ayat di dalam surah An-Nisa ayat 17, kita tambahkan, di sini tidak ada, yaitu ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan, dan ini sebagian kita salah paham terhadap ayat ini.
Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah. Sesungguhnya hanyalah taubat di sisi Allah, artinya taubat yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla adalah untuk alladzina ya'maluna as-su'a bijahalah, yang saat dia melakukan perbuatan keburukan itu bijahalah, di atas kejahilan, kebodohan. Kalau kita pahami letter let, putus asa kita. Ya, bahasa kita kalau orang bodoh itu apa sih? Nggak tahu. Berarti orang minum khamr kemudian dia bertobat, hanyalah taubatnya akan diterima oleh Allah bila saat dia minum khamr itu dia nggak tahu kalau khamr itu haram. Gitu nggak pemahaman kita? Kalau belum dijelaskan ya. Ketika seseorang itu berzina, wa'iyadzubillah, kemudian dia bertaubat kepada Allah, hanyalah akan diterima taubatnya ketika saat dia melakukan zina itu dia nggak tahu kalau zina itu haram. Atau perbuatan yang lain, mungkin karena maaf dipikir itu pasangan sahnya, rupanya orang lain, boleh jadi karena ngigo atau karena gelap atau apa, boleh jadi. Ya, kalau seperti itu aja ikhwan, siapa di antara kita yang melakukan beberapa kali bahkan banyak kali maksiat itu disebabkan karena nggak tahu bahwa itu maksiat? Sangat sedikit. Rata-rata kita tahu. Saat kita membicarakan aib orang lain atau ghibah, kita tahu itu sebenarnya dilarang, tapi kita melakukannya. Berarti kalau kita memahami dengan salah dari ayat ini, kalau kita bertaubat dari ghibah kita, tidak akan diterima oleh Allah. Kenapa? Wong kita itu tahu ghibah dilarang, masih juga melakukannya. Nah, ini kalau kita tidak dibimbing oleh ilmu. Ilmu itu dari mana? Al-Quran dan Sunnah yang dijelaskan oleh para ulama, dari para salaf dan para ulama yang mewarisi ilmu dari para nabi. Maka di antara yang menjelaskan ini adalah di dalam surah Yasin di ayat 62 ini. Ketika dikatakan afalam takunu taqilun, maka salah satu penjelasan dan ini pemahaman yang kita pakai adalah siapapun yang dia mengikuti syaitan, beramal sesuai yang diajarkan syaitan, sehingga dia menyimpang dari petunjuk, sehingga dia tersesat, bermaksiat, maka dia dianggap tertuduh, dilabeli tidak berakal alias jahil. Sehingga dikatakan siapa saja yang dia jatuh dalam maksiat, maka dia adalah ya'maluna su'a bijahalatin. Bisa dipahami ya? Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Ya, walaupun di ayat berikutnya lanjutan dari kalimat di ayat ini di surah An-Nisa ayat 17 ini masih ada tambahannya. Tsumma yatubullah. Mana kalimatnya ya? Tsumma yatubu Allah min qarib. Tsumma yatubu atau tsumma atubu min qarib. Ya, mungkin bisa dilihat di lanjutan di An-Nisa ayat 17. Yang di situ dijelaskan bahwasanya taubat itu hanya akan diterima oleh Allah satu, ketika perbuatan maksiat itu dilakukan bijahalah. Yang kedua, taubat yang dilakukan itu min qarib, artinya segera. Ayat 17. Summa yatubuna min qarib. Ya, kemudian mereka bertaubat min qarib, artinya qarib dekat, bukan ba'id, jauh, segera, kan begitu. Berarti kalau orang berzina di tahun 2010 baru bertaubat di 2023, diterima nggak taubatnya? Jauh tuh, udah lama tuh. Berapa tahun? 12 tahun, 23 tahun, 13 tahun. Diterima nggak? Hah? Diterima. Alhamdulillah. Ternyata penjelasan min qarib ini maksudnya adalah qarib, artinya ketika nafas sudah sampai di rongkongan, nazak sakaratul maut.
Maka selama dia bertaubat sebelum batas akhir waktu diterimanya taubat, satu, sakaratul maut secara individu itu kiamat sughra, kiamat kecil, atau kiamat kubra yaitu terbitnya matahari dari tempat terbenamnya, ya, min maghribiha dari barat, maka itu disebut min qarib dan masih berkesempatan insya Allah diterima taubatnya. Dan ini kalau nggak dituntun oleh para ahli ilmu dari kalangan ulama dan juga berdasarkan ya Al-Quran dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita bisa tiru. Dan kalau ke diri sendiri nggak apa-apa, nanti diajar ke orang lain, akhirnya orang lain itu neraka semua. Subhanallah. Akhirnya menjadi khawarij wal iyad. Baik, barakallahu fikum. Jadi faedah yang kita yang bela oleh ikhwan rahimani Allah wa iyyakum, ya, bahwa siapa saja yang dia tersesat maka dia tertuduh tidak berakal didasarkan kepada firman Allah, afalam takunu ta'qilun. Baik. Berikutnya ya ikhwah, bahwasanya orang yang buruk perbuatannya, ini menguatkan yang sebelumnya kita jelaskan. Perbuatan buruk atau keburukan yang dilakukan oleh seseorang, maka orang yang melakukan perbuatan buruk itu dinafikan akal darinya. Mau dia orang yang bergelarnya sederet, di depan namanya panjang, di belakang namanya panjang, ya. Banyak kan itu ada orang itu kalau kuliah itu semangat kali. Ya berderet itu di depan, entah berapa gelarnya, di belakang juga begitu. Ikut organisasi ini, jadi koordinatornya, jadi ketua ini, jadi macam-macam sudah. Bahkan mendapat gelar pakar, cendekiawan Islam dan seterusnya. Namun ketika dia terjatuh dalam kesesatan, baik dalam pemikiran, dalam keyakinan, dalam amalan, termasuk ketika mengajarkan kepada orang lain, maka dia tertuduh dinafikan akal darinya. Akal dari sisi mana? Karena ada dua tadi, idrak dan tasarruf, yaitu dari sisi yang kedua, tasarruf, bahwa akalnya memang ada, pengetahuannya memang ada, akan tetapi dalam amaliyahnya, perbuatannya baik zahir maupun batin tidak mengikuti apa yang dia miliki berupa pengetahuan tentang petunjuk, ya. Sehingga kenapa salah satu sebutan dari orang kafir Quraisy, tokohnya itu disebut apa? Abu Jahal. Apakah dia orang idiot, orang bodoh, kalau orang dia bilang orang oton, ya, bahlul misalnya gitu? Tidak, justru dia disebut oleh kaumnya Abul Hakam, bapaknya kebijakan, orang yang cerdas, orang yang pandai, orang yang terhormat, orang yang kaya raya, kedudukan sosial ekonominya tinggi di tengah masyarakat. Tapi kenapa disebut Abu Jahal? Karena dia menolak untuk mengikuti petunjuk dan lebih memilih kesesatan. Ya, tapi jangan kita praktekkan nanti ya di luar sana. Ketemu orang nggak ngikuti sunnah, bodoh, jahil, nggak punya akal, gitu nanti. Ya, cukup untuk pemahaman kita agar kita bisa koreksi diri dan memperbaiki diri. Baik, barakallahu fikum. Saya pikir cukup ya. Tadi direncanakan ayat berikutnya yang ke-63, cuman kita sudah di jam 9 kurang 15. Kita cukupkan insyaallah di ayat 63. Nanti kita akan sampaikan di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah bimbing kita sehingga kita memahami sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Dan semoga Allah berikan hidayah dan taufik kepada kita agar bisa istiqamah mengamalkan dari kebenaran, dari petunjuk Allah hingga yaumil qiyamah. Dan semoga Allah pun melimpahkan keridhaan, kecintaan dan rahmatnya kepada kita di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Tadi dipesanin agar ada diberikan waktu untuk kiranya ada yang perlu disampaikan. Ya, kalau memang ada, tafadhol. Semoga tidak ada.
Udah. Ada di antara mereka cuma kuat kadang-kadang salah sedikit mereka mau sedikit gimana salah? Barakallahu. Yang lain dengar pertanyaannya. Ya, dikatakan bahwasanya janganlah kita mengikuti syaitan, ya, karena sesungguhnya syaitan itu bagaikan adalah musuh yang nyata. Tapi dalam prakteknya kita lihat di antara ikhwah kita, bahkan di antara Ahlussunnah, Salafiyah, sikut-sikutan, ya. Tapi nggak mungkin mereka sikut-sikutan, nggak pernah ketemu sikut-sikutan gitu. Baik, barakallahu fikum. Maaf, Bapak pernah tinggal di Jawa? Pernah tinggal di Jawa? Enggak pernah. Pertanyaan ini akan semakin kuat seandainya Bapak tinggal di Jawa. Karena, maaf, fitnah ya di antara ikhwah kita ya di Jawa itu lebih seru. Dan saya mengalaminya. Yang dulunya ibaratnya satu rumah, merintis bersama, dakwah bersama-sama, ya, karena kena fitnah ini, wala salam wala kalam. Yang satu salam, yang satu seakan-akan tidak mendengarnya. Jangankan menjawabnya, seakan-akan tidak mendengar. Atau pura-pura tidak mendengar. Sampai akhirnya ma'had yang sudah didirikan di satu tempat akhirnya bikin lagi di jarak yang tidak jauh, sekitar 1 kilometer. Tapi nggak usah saya sebut tempatnya ya. Dan itu terjadi. Kemudian saling ada namanya hajar, tahdir dan seterusnya. Oh, luar biasa. Kalau di sini masya Allah, alhamdulillah saya bersyukur sekali. Di Riau ini secara umum, ya kita masih nampak kebersamaan, persatuan. Walaupun kadang ada, tapi alhamdulillah tidak sampai meluas dan muncul secara terbuka sebagaimana itu. Rahimani Allah wa iyyakum. Ketika kita bicara tentang permasalahan ini dikaitkan dengan apa yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Janganlah kau mengikuti syaitan, sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagimu. Ya ikhwah, kita harus bisa membedakan di dalam masalah khilafiyah. Ikhtilaf itu ada tanawu, ada tadad. Tanawu suatu perbedaan, ya, keragaman di dalam pemahaman sekaligus amaliyah dalam beragama ini. Tanawu yang sifatnya hanya keragaman dan masing-masing punya sandaran pendalilannya. Terjadi perbedaan, boleh jadi yang si A punya dalil, si B belum sampai dalil itu padanya, atau dalil yang sama tetapi istinbat hukumnya berbeda. Dan itu terjadi, bahkan di kalangan para ulama itu terjadi, ya. Perbedaan tanawu yang masing-masing ada sandaran dalil Al-Quran, Sunnah, aqwal para ulama, ya, baik dari kalangan salaf maupun khalaf, ya, yang zaman sekarang. Dan ini tidak perlu diperdebatkan, tidak perlu dipertengkarkan. Yang satu ketika bangkit dari ruku tangannya kembali sedekah, yang satu lepas turun, ya usah bertengkar, sama-sama ada sandarannya. Yang satu ketika duduk tahiyat isyarat tangannya dengan tahrik, dengan menggerakkan, yang satu tidak, ya sudah. Yang satu dia tetap memberi isyarat sampai selesai salam pertama dan kedua. Yang satu lagi begitu salam dia sudah kembali. Silahkan, masing-masing punya sandaran, ya. Ini adalah tanawu yang menunjukkan keragaman saja. Tapi ketika sudah sampai kepada tadad yang memang bertolak belakang, yang satu ada dalil, yang satu tanpa dalil, jelas-jelas yang satu mengatakan rukun iman ada berapa? Bang? Rukun iman ada 6, insyaallah. Yang satu mengatakan rukun iman ada 5, mengingkari imannya
rukun iman yang ke-6. Ini tabat atau tanawwu? Tabat. Ini jelas-jelas bertentangan karena urusan akidah ini ulama ijma, dia menyelisih ijma maka dia sesat. Maka pada saat itu harus ditegakkan hujjahnya, siapa yang mengikuti itulah di atas petunjuk, siapa yang menyimpang dia sesat. Ya, barakallahu. Yang satu beriman kepada azab kubur, yang satu mengingkarinya. Padahal jelas ada dalilnya. Maka tentu ini taubat. Yang satu memuji-muji dan menteladani Abu Bakar, Umar dan seluruh di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum. Yang satu lagi pihak lain justru mencela, mencaci, menuduh sesat Abu Bakar dan Umar. Ini taubat atau tanawwu? Taubat. Yang satu itulah Ahlussunnah, yang satu di luar Ahlussunnah, Syiah. Wallahu a'lam. Nah, bagaimana kita menyikapinya ya Lepa ketika terjadi di kalangan kita? Ya sudah, fokus kita thalabul ilm, beramal sesuai ilmu kita. Dan Masya Allah kita melihat, kalau pengalaman saya pribadi dulu ya, awal-awal kita ngaji alhamdulillah, ngaji sunnah, artinya ngaji sunnah itu selalu berusaha setiap amal ibadah itu disandarkan di dasar pada dalil. Sebelumnya kan ikut-ikutan aja, masyarakat, keluarga dan seterusnya. Ketika seorang sholat berjamaah kemudian masbuk, tertinggal 1 atau 2 rakaat masbuk, saat imam duduk tahiyat akhir dengan posisi duduk tawaruk, ya, bagaimana makmumnya masbuk ini? Tawaruk atau iftirash? Nah, tawaruk, iftirash, maka terjadi perbedaan. Dulu kami di awal-awal haji, ketika kami biasa ngikuti di kampung kami duduk iftirash. Kenapa? Loh, kami belum selesai kok sudah duduknya akhir-akhir. Kemudian kita ngaji, muncullah dalil apa itu? Bahwa imam dijadikan untuk diikuti. Maka ketika imam duduk seperti itu, kita sebagai makmum juga seperti itu. Akhirnya kita duduk tawaruk, walaupun belum selesai atau kita masbuk. Itu yang kita amalkan sepanjang waktu. Kalau kami pribadi ya. Dan ternyata terus semua kita belajar, para ustadz kita juga belajar. Sekarang muncullah yang tadi itu, yang duduknya iftirash. Apa sih artinya ayolah ikhwah? Dalam perkara khilafiyah yang kita sudah tahu dalil, amalkan. Yang ketika melihat orang lain beramal nggak sama dengan kita amalkan, prasangka baik saja. Boleh jadi beliau juga punya dalil yang kita belum tahu. Nah, coba kalau kita diwotot-wototan, akhirnya bentar. Satu lagi, saya masih ingat kita dulu maaf sebelum kita ngaji sunnah, kalau takbiran berapa kali takbirnya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. Kemudian muncullah di antara penjelasan para ustaz kita, ustaz sunnah kita yang lebih sahih 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Itu kan? Sehingga ketika kita takbir bersama orang di kampung kita, mereka 3 kali, kita 2 kali. Dan kita merasa apa? Benar. Menganggap mereka salah. Rupanya ngaji, terus belajar. Ada juga itu dalilnya, rupanya yang 3 kali. Benar nggak? Itulah ayo ikhwah luasnya Islam. Maka bijaklah kita dalam beragama. Apalagi urusan kaifiyah fikhiyah. Ya, jangan bersikeras dengan satu pendapat yang kita yakini benar, kemudian dalam waktu bersamaan menganggap orang yang berbeda dengan kita salah. Kalau kita mau, ya sudah, datangi yang berbeda dengan kita, tanya baik-baik. Akhi, bapak, abang, saya tahu begini, Pak Antum melakukan ini, mungkin belum sampai ilmunya kepada saya, mungkin bisa berbagilah. Akhirnya, oh iya, saya kemarin duduk bersama Ustadz Fulan, dibacakan kitab ini, bla 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 bla. Masya Allah, dapat ilmu. Bukan dalam hati aja, enggak betul orang itu.
nggak cocok dengan yang saya ngaji. Apalagi ngaji kita baru setahun, 2 tahun sudah merasa paling benar. Ini yang sering menjadi sumber perpecahan. Yang tadi dibilang Bapak, sikut-sikutan. Ya, wallahu a'lam. Kalaupun memang terjadi seperti itu, nggak usah kita ikut masuk dalam fitnah. Zaman fitnah, antara orang yang berlari dengan berjalan, mana lebih selamat? Berjalan. Antara yang berjalan dengan tetap diam berdiri, mana lebih selamat? Yang diam berdiri. Antara yang berdiri dengan duduk, mana lebih selamat? Duduk. Jangan dibandingkan duduk dengan tidur ya. Nanti gak beramal dia. Artinya apa? Gak usah ikut-ikutan. Kadang kita, terutama yang muda-muda ini, ya, suka kali kalau sudah bahas kayak gitu. Bahas kelompok si fulan, si alan, si kelompoknya begini. Jadi bukan bahas ilmu, bahas orang. Terjadi. Ketika kita hadir sebuah majelis, di situ banyak yang dibahas ilmu, alhamdulillah, duduk, serap sebaik mungkin, pahami, amalkan. Tapi ketika di sebuah majelis yang dibicarakan ya orang-orang tertentu tanpa didukung dengan ilmu, yang ada hanyalah sebuah prasangka, bahkan tanpa sadar atau tidak ada dasar hasad dan juga kebencian, dendam dan seterusnya, lebih baik jangan ikut di majelis itu, karena kita akan terkena fitnah. Dan kita doakan semoga saudara kita semuanya dilunakkan, dilembutkan hatinya, dan bisa kembali disatukan untuk mengikat di dalam ukhuwah Islamiyah. Karena ini nikmat Allah yang besar yang kita harus jaga. Apa itu? Nikmat ukhuwah Islamiyah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Pak, ya. Tapi katanya 2. Ada lagi? Sudah. Cukup ya. Alhamdulillah. Mohon maaf atas salah dan khilaf. Ya, semoga kita terbimbing untuk memahami dengan benar dari petunjuk Allah ini dan Rasulullah SAW, dan semoga kita diselamatkan dari kesalahpahaman, dan juga semoga kita diberikan taufik oleh Allah untuk mengamalkan kebenaran atau petunjuk tersebut. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas salah dan khilaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.